Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Kinanti dari Prodi PGMI kelas pagi semester 3. Di video ini saya akan menyampaikan rangkuman dari video yang saya tonton di YouTube. Narasumbernya itu Ivan Lanin. Nah, judul dari videonya yaitu Mencintai Bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia itu berbicara dan menulis berbeda, adalah hal yang berbeda. Nah, bahasa Indonesia itu tidak bisa dianggap remeh. Mungkin banyak orang Indonesia yang menganggap remeh bahasa Indonesia karena mereka merasa sudah dekat dengan bahasa Indonesia, mungkin sudah mengerti karena sudah digunakan dari lahir gitu ya bahasa Indonesianya, jadi mungkin merasa sudah paham, padahal sebenarnya bahasa Indonesia itu banyak kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang mungkin kita belum tahu. Nah, banyak orang Indonesia itu secara tidak sadar bisa menulis dan berbicara dalam bahasa informal atau non-formal dibanding menggunakan ragam bahasa formal. Nah, untuk bisa mengenai ragam bahasa formal, kita harus mempelajari kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuannya. Misalnya, kata kena itu jika ditambah imbuhan maka menjadi mengenai, bukan mengkenai. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Oh, ternyata ada terjadi peluluhan pada kata yang berawalan huruf K, T, S, dan P jika ditambah dengan imbuhan me. Lalu kata saya, kamu, beliau itu ditulis dalam huruf kecil, sedangkan kata Anda harus diawali dengan huruf kapital. Lalu di Wikipedia mungkin banyak yang mencari artikel-artikel atau informasi melalui Wikipedia. Mengapa banyak yang memasuki web Wikipedia gitu? Mungkin karena di Wikipedia terdapat banyak artikel-artikel yang bagus dan disusun menggunakan bahasa-bahasa yang bagus juga, kata-katanya bagus. Jadi banyak yang mencari tahu di situ. Selanjutnya, menulis dan berbicara memiliki perbedaan. Padahal kedua hal itu adalah cara seseorang atau cara manusia untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Menulis itu mungkin jauh lebih mudah dilakukan karena memiliki waktu yang cukup panjang untuk kita berpikir dalam menyusun kata-kata yang mungkin indah, terus mudah dimengerti, terus baik dan benar gitu. Sedangkan kalau berbicara itu memiliki waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi kita harus atau dituntut untuk memiliki keterampilan berbahasa yang baik. Nah, keterampilan berbahasa yang baik itu sangat berguna untuk menyampaikan pengetahuan. Jadi, jika seseorang memiliki keterampilan bahasa yang bagus, maka itu membuat seseorang itu percaya diri untuk menyampaikan pengetahuan yang ia miliki gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu ternyata memiliki sebuah badan bahasa. Nah, apa sih badan bahasa itu? Badan bahasa adalah suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Lalu ada sebuah penelitian. Nah, yang dilakukan oleh seseorang. Lalu ternyata Indonesia adalah negara yang menggunakan 3 bahasa terbanyak atau negara trilingual. Ada 3 bahasa yang banyak digunakan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Nah, keterampilan dalam memilih kata atau keterampilan dalam berbahasa itu menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki ketertiban dalam berpikir. Mungkin banyak orang-orang yang bertanya bagaimana dengan bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia atau bahasa-bahasa luar yang dipelajari oleh orang-orang Indonesia gitu. Nah, sebenarnya tidak masalah dengan bahasa yang bermacam-macam. Toh negara kita juga memiliki bahasa yang bermacam-macam, bahasa daerah yang banyak gitu. Sebenarnya tidak masalah karena pada hakikatnya orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang multilingual, memiliki bahasa yang banyak. Yang bermasalah adalah orang-orang yang tidak peduli dengan cara mereka berbahasa atau bagaimana cara mereka mengucapkan kata-kata yang mereka pilih gitu. Nah, itu yang berbahaya. Orang yang multilingual adalah orang yang multikultural, orang yang menerima budaya lain tanpa harus melupakan budaya aslinya. Nah, kita harus bisa bagaimana caranya biar bahasa Indonesia itu tidak hilang dan
masih digemari oleh orang Indonesia, caranya mungkin dengan menjadikan bahasa kita itu menarik gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita tahu banyak kata-kata bahasa Indonesia, nah mungkin itu bisa lebih menarik kita ucapkan, kita sampaikan perasaan kita dengan bahasa-bahasa atau kata-kata yang mungkin jarang orang dengar. Jadi orang kepo dengan apa sih artinya. Oh, ternyata banyak juga bahasa Indonesia yang mungkin belum orang ketahui gitu. Banyak orang yang menyebut berbahasa yang baik dan benar gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia benar itu belum tentu baik. Tapi kalau baik sudah pasti benar gitu. Jadi bagaimana sih berbicara yang baik gitu? Berbicara yang baik itu berbicara bahasa yang baik itu adalah berbicara sesuai dengan konteks, tempat, dan keadaannya. Misalnya oke, yang salah begini, misalnya kita pergi ke tukang sayur, lalu kita bilang seperti ini, "Selamat pagi Bapak, apakah saya bisa membeli sayuran yang Bapak jual seberat 1 kilogram?" gitu. Nah, itu kan terlalu baku sehingga mungkin penjual sayurnya juga bingung, "Aduh, gimana ya jawabnya?" gitu kan. Nah, itu benar, bahasanya yang digunakan benar, tapi tidak baik karena seharusnya ya biasa saja, yang penting sopan gitu kan. Beda ketika kita berbicara kepada atasan atau bos kita, kalau misalnya kita menggunakan kata-kata yang tidak sopan, nah itu kan cara berbahasa yang salah. Nah, sebaiknya tuh kita menggunakan misalnya, "Bapak, apakah hari ini rapat yang akan kita laksanakan itu jadi kira-kira pada pukul berapa?" gitu. Nah, itu baik dan benar karena sesuai konteksnya. Ngomong dengan bos harus sopan, lalu menggunakan bahasa yang benar dan sesuai tempat dan keadaan. Mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada 3. Yang pertama sebagai alat ekspresi, yang kedua sebagai alat sosial, yang ketiga sebagai alat komunikasi. Nah, keterampilan dalam berbahasa itu ada 4. Yang pertama menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, semua keterampilan itu sangat berkaitan membuat kita bisa berbicara atau memiliki keterampilan berbahasa yang baik gitu. Nah, untuk kunci masa depan dalam hal berbicara itu ada 2, yaitu kreativitas dan kecerdasan. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa kreativitas itu bisa ditunjukkan melalui menulis. Nah, jika kita tidak bisa menulis dengan baik, benar, atau bagus, maka kita tidak bisa menyampaikan gagasan atau pikiran yang kita punya, tidak bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan melalui sebuah kata-kata dalam bahasa Indonesia. Nah, makanya mungkin banyak orang yang mencampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mungkin dari kata bahasa Inggris yang ia gunakan itu, dia tidak tahu dalam bahasa Indonesia itu kira-kira kata apa sih yang cocok, sehingga dicampur-campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka dari itu kita harus memiliki keterampilan bahasa yang mumpuni. Lalu kecerdasan emosional bisa dibangun dengan berbicara dengan orang-orang lain. Itu melatih cara kita berbicara dan memilih kata-kata sehingga kita memiliki kecerdasan emosional yang baik. Lalu di era globalisasi ini kita harus membuat bahasa Indonesia memiliki jati diri kita gitu. Orang Indonesia pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya uh, orang Indonesia sendiri tidak peduli dengan bahasa Indonesia, maka lama-kelamaan bahasa Indonesia itu tidak akan terpakai lagi di negara kita, sehingga negara kita tidak memiliki jati diri, bahasanya tidak menjadi jati diri sebuah negaranya lagi gitu. Mungkin kesimpulannya dari video ini yang saya sampaikan, bahasa yang baik adalah, ya harus diingat, bahasa yang baik adalah bahasa atau berbicara atau kata-kata yang kita keluarkan sesuai dengan konteks, tempat, dan keadaan seperti yang dicontohkan tadi. Lalu bahasa itu memiliki perbedaan dari segi keformalan. Ada bahasa formal, semi formal, dan non formal. Mungkin itu ringkasan atau rangkuman yang bisa saya ambil dari sebuah video berjudul Mencintai Bahasa Indonesia yang narasumbernya adalah Ivan Lanin. Jika dari apa yang saya ungkapkan itu bahasanya belum
terlalu baik, mungkin saya memang harus belajar lagi gitu. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.